Selamat siang, Mama. Siang, Pak Pendamping. Ya, sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa, Mama. Kita berdoa. Amin. Jadi baik, Mama. Pertemuan hari ini, Mama, apa kabar untuk hari ini? Baik, Pak Pendamping. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Jadi kita masuk pada langkah kelima, Mama. Berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Ini kita menceritakan tentang perilaku buruk kepada anak ya. Mama sudah tahu tentang perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan. Belum tahu ya, Mama. Jadi sambil kita lihat ke depan, kita buka Flipkart 2C, Mama, supaya kita bisa lihat Flipkart 2C. Mama sudah lihat Flipkart 2C, Mama. Dia menerangkan cara mengurangi perilaku buruk kepada anak yang usianya di bawah 2 tahun, Mama. Jadi itu kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama itu membuat lingkungan aman bagi anak, Mama. Jadi itu di tiap lingkungan itu lingkungan masing-masing kita, Mama, harus aman supaya anak juga jangan terbawa sampai dia tahu itu hal yang buruk, hal yang jahat begitu, Mama. Yang kedua, membatasi anak menonton TV, Mama. Jadi kita itu harus sering memperhentikan anak, jangan sampai ini anak ini sering nonton TV dari jam 8 pagi sampai malam. Jadi kita harus batasi ya. Yang berikut, Mama, mengalihkan perhatian kepada anak. Jadi kita itu harus selalu perhatikan kepada anak. Ya. Yang berikut, Mama, menjelaskan akibat perilaku buruk kepada anak. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak itu perilaku buruk yang bagaimana, yang tidak boleh gitu. Ya, Mama, kita sudah melihat Flipkart ini, Mama. Kita lanjut pada poin berikut. Iya. Tadi kita sudah melihat Flipkart 2C, Mama. Jadi ini ada sambung juga Flipkart 2D. Cara mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2-8 tahun, Mama. Yang pertama itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk kepada anak. Jadi kita harus menjelaskan. Misalnya anak kita itu dia melakukan sesuatu hal yang buruk, ya kita harus jelaskan ya, Mama. Kedua, membuat aturan. Kita harus memberikan aturan bersama kepada anak itu. Lain kali kalau membuat hal buruk supaya anak itu bisa mengerti, bisa taat, bisa tahu bahwa itu hal buruk. Yang berikut, Mama, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir ya. Kita lihat di Flipkart ini, Mama, ada si anak laki itu ada berdiri di pojok. Jadi itu hanya memberikan dia peringatan begitu, bukan hukuman, Mama. Yang berikut, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja, Mama. Jadi
lihat itu gambar ada anak yang rewel mungkin itu, jadi mama harus memberikan dia perhatian begitu supaya dia jangan mengacu bang gitu. Jadi baik mama, kita lanjut pada poin berikut. Kita lanjut pada poin 3 mama. Di situ ketika mama membuat aturan bersama anak di rumah itu, dia harus mempunyai konsekuensinya mama. Jadi itu cerita tadi itu dia membuat peraturan bersama anak. Jadi kalau dia buat pelanggaran kemudian hari bisa dipelajari begitu. Sudah bisa ditanggapi mama? Ya bisa. Kemudian kita nonton pada film 2B mama. Film 2B, kalau kita perhatikan film 2B mama, Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut Ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu, maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi kamu sudah menentukan sendiri, aku Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh Ita, coba lihat nak, kamu menggambari apa ini? Coba, Ita ingat tidak, kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar gimana? Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton film ini lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, mama, kita sambil nonton film 2B tadi yang menceritakan bahwa ada anak tadi Agus melakukan kesalahan waktu di sekolah ya mama. Dia melakukan kesalahan. Jadi apa yang dia ceritakan tadi mama, mungkin ada mama yang bisa menjelaskan cerita tersebut. Saya Pak pendamping. Oke mama, silakan mama. Ketika anak kita itu membuat kesalahan Pak pendamping, tidak perlu melakukan sebuah kekerasan, tapi kita membuat kesepakatan kepada anak tersebut. Kesepakatan dengan anak tersebut itu bisa dengan mengurangi jam main atau dengan melarang hal yang merupakan kegiatan favoritnya. Kalau bukan melarang ya apa ya, yang kayak mengurangi. Jadi kalau seperti itu kan anak-anak, wah berarti saya tidak boleh
kalau saya melakukan ini berarti saya nggak boleh melakukan hal yang saya sukai. Jadi dia nanti akan berpikir lagi begitu. Oke, baik, kita berikan aplaus ya. Terima kasih Mama. Jadi tadi itu film menceritakan bahwa Bu Lili itu bersikap lembut, ya Mama, tetapi tegas kepada Ita karena meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan ya Mama. Kita lihat persis tadi, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Kita tahu persis tadi Agus itu bagaimana perlakuannya. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian yang dilakukan Agus itu adalah tidak baik ya Mama, itu tidak baik. Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Kita sudah tahu tadi yang di film bahwa Agus itu melakukan perkelahian dan sudah dijelaskan. Ya, kita let's breaking dulu ya. Let's breaking ya. Sudah tahu let's breakingnya? Sudah. Ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Ya, terima kasih Mama. Ternyata siang begini juga masih semangat. Baik, kita lanjut pada poin berikut. Jadi kita tahu ya Mama, tadi cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Jadi sekarang lagi kita nonton lagi film 2C ya. Mari kita nonton film 2C dulu ya Mama. 2C ya. Film 2C ya. Kita memperhatikan Mama. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu berani dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah Ita? Cup. Yuk main sama Ibu. Iya. Iya. Kita sudah nonton Mama ya. Mungkin ada lagi sesuatu Mama yang menceritakan tentang film tadi. Cerita singkat saja, supaya jangan terlalu lama juga. Saya Pak David. Oke, silakan Mama. Ya masih seperti tadi Pak pendamping, kalau melakukan kesalahan harus bersikap tegas kepada anak untuk memberikan hukuman, tapi hukuman untuk menenangkan diri. Ya baik, terima kasih ya Mama. Ternyata Mama masih ada perhatian pada filmnya. Kita berikan aplaus pada Mama ya, terima kasih ya. Jadi film tadi itu yang pertama itu sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikap karena kelelahan. Sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak. Iya Mama, jangan kita terlalu emosi untuk menghadapi anak-anak. Baru kemudian memberikan respon
terhadap perilaku anak. Agus tadi itu diminta berdiri di pojok ya, mama kita sudah lihat. Yaitu dia akan melakukan ini perilaku yang tidak baik ya. Itu bukan merupakan sebuah hukuman ya, mama yang kita bilang itu hukuman, tidak boleh. Kedua, memberikan waktu lagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan ya, perbuatan buruk. Akan bermanfaat ia ketika merasa sangat marah, dan begitu diharapkan anak dapat metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun ya, mama itu tidak boleh. Kalau anak di bawah 2 tahun ini tidak boleh kita lakukan tindakan seperti itu ya. Mama mungkin sampai sini saja untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, Mama. Jadi baik, terima kasih Mama. Selamat siang. Shalom. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu.